Contohnya makam itu makam tobat. Yang pertama, orang yang hendak masuk ke suatu tarikat apapun ngarannya, terutama tarikah Alawiyah ini, yang pertama dilaluinya adalah tobat dulu. Kalau kada tobat, kada kau masuk di dalam tarikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala sayyiduna al-imam Aidarus ibn Umar al-Habashi radhiyallahu anhu, inna tariqatal alawiyyata zahiruha ulumuddin wal a'mal wa batinuha tahqiqul maqamati wal ahwal wa adabuha saunul asrari wal ghairatu 'alaiha minal ibtidal. Berkata Al-Imam Aidarus bin Umar. Jadi nang sabujurannya Aidarus, Aidarus. Cuma kebiasaan kita membaca Idrus. Aidarus sama Al-Habsi. Nah, nang sabujurannya adalah Al-Habasi. Qala Sayyidina al-Imam Aidarus ibnu Umar al-Habashi radhiyallahu an, inna tariqatal alawiyyah, bahwasanya tariqah alawiyah, zahirnya ulumuddin wal a'mal, ilmu agama dan ilmu amaliyah. Tarikat Alawiyah atau tarikah Sadah Bani Alawi itu zahirnya adalah ilmu agama dan ilmu amal. Artinya apa? Maksudnya orang-orang yang bertarikah Alawiyah itu yang diajarkannya kepada umat, yang diajarkannya kepada manusia itu adalah ilmu agama, ilmu amal yang zahir. Wa batinuha, sedangkan batinnya itu tarikah Alawiyah, tahqiqul maqamati wal ahwal, yaitu memantapkan makam dan ahwal. Jadi tarikat Alawiyah itu secara zahir, baik pakaiannya, baik tingkah lakunya, baik akhlaknya, itu kada bertentangan dengan ilmu agama dan ilmu amal. Zahirnya itu. Jadi baik apa yang diajarkannya, apa yang dipakainya, apa yang dilakukannya orang yang bertarikah Alawiyah itu adalah sesuai dengan ilmu agama dan ilmu amal. Wa batinuha, sedangkan batinnya tahqiqul maqamat wal ahwal, sedangkan batinnya adalah memantapkan makam-makam, memantapkan kedudukan dan ahwal hal-hal. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah Al-Adrus Al-Akbar, bahwa sudah beberapa kali kita jelaskan bahwa di dalam tarikah itu ada 10 makam.
Nah, jadi 10 makam itulah yang mereka mantapkan. Jadi batin mereka memantapkan 10 makam itu, sedangkan zahir mereka bekerja dengan ilmu agama dan ilmu amaliyah. Contohnya makam itu makam tobat. Yang pertama, orang yang hendak masuk ke suatu tarikat apapun ngarannya, terutama tarikah Alawiyah ini, yang pertama dilaluinya adalah tobat dulu. Kalau kada tobat, kada kau masuk di dalam tarikah. Tahqiqut taubah artinya memantapkan tobat itu bujur-bujur tobat. Nah, jadi orang yang bertarikah Alawiyah itu batin mereka, hati mereka memantapkan tobat. Kalau kita sudah tobat daripada sesuatu perbuatan, nah kemudian kita tak ulang lagi, nah itu belum tahqiq ngarannya tobatnya, belum bujur-bujur tobatnya. Tahqiqul maqamat, mentahqiq, memantapkan makamnya. Nah, sekarang kita misalnya berada di makam tobat, berarti kita baru memasuki tarikah Alawiyah. Dalam makam tobat ini kita bujur-bujur memeriksa apa dosa-dosa yang pernah kita lakukan dari mulai balik sampai sekarang. Ada sembahyang biasa, ada puasa biasa, berdusta biasa, memfitnah orang biasa, menggibah orang biasa, mencuri harta orang biasa, menzalim orang biasa, menipu orang biasa. Kita daftar dosa-dosa kita supaya kita bisa bujur-bujur mentahqiqkan tobat, sehingga tidak ada satu dosa pun yang kita tidak tobat daripadanya. Anom belum panjang umur makin nyaman. Orang umurnya 16 tahun, setahun yang diperiksanya. Coba kalau orang umur sudah 65 tahun, 40 tahun, nah berapa daftar nang inya buat? Sesudah kita bisa mendaftar dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita bayangkan kita melakukan dosa-dosa itu, kita berhenti melakukannya, kita sesali melakukan itu, dan kita berniat tidak akan mengulang lagi yang demikian itu. Nah, tobat. Jadi tobat itu ada bacaannya, ada wiritannya. Tobat itu perbuatan hati, af'alul qulub, perbuatan hati. Jadi bila hati kita sudah menyatakan berhenti melakukan itu, kemudian kita menyesali, yang ketiga kita mencita-cita kada akan melakukan itu. Nah, kalau ada hak-hak lain yang mesti kita bayar, kita bayar. Kita ada puasa, kita qadha. Kita ada ketinggalan sembahyang, kita qadha. Kita ada hutang lawan orang dahulu, kita bayar. Dulu pernah kita makan minum di warung itu menghilap, kita datangi. Itu tobat. Bujur-bujur tobat itu ditahqiq. Nah, itu yang artinya tahqiqul maqamat. Salah satu makam itu adalah maqamut tobat. Wal ahwal, dan hal itu biasanya adalah buah daripada satu makam. Kalau kita bujur-bujur tobat, kita akan dapat satu keadaan pemberian Allah. Keadaan itu apa? Mahabbatullah. Kita cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Allah. Orang yang tobat dan tobatnya sudah dia tahqiq, kemudian tobatnya dibenarkan, diterima oleh Allah, orang ini pasti diberi Allah hadiah. Hadiahnya mahabbatullah, cinta kepada Allah. Nah, orang yang cinta kepada Allah itu artinya macam apa? Suka menyebut nama Allah,
Itu orang yang cinta kepada Allah, menghormati yang dihormati oleh Allah, membenci yang dibenci oleh Allah. Itu tandanya orang yang cinta kepada Allah. Nah, jadi orang Tharikah Alawiyah artinya urusan hatinya itu hanya mentahqiq makam-makam itu. Dia sudah tobat, bujur-bujur tobat, sudah cinta lawan Allah Ta'ala. Itu hanya satu makam. Hanya sembilan makam berikutnya lagi. Wara itu termasuk makam yang kedua. Wara ini artinya adalah berhati-hati dalam segala macam aspek kehidupannya. Berhati-hati itu wara. Dia berhati-hati dalam makan minumnya, dia berhati-hati dalam menerima duitnya, dia berhati-hati dalam berpakaiannya, dia berhati-hati dalam penglihatannya, dia berhati-hati dalam pendengarannya, dia berhati-hati dalam tutur katanya. Jadi itu artinya kalau kita sudah berhati-hati dalam segalanya, nah kita disebut ngarannya mentahqiq makam wara. Umumnya kalimat wara itu hanya diutamakan, dipakaikan kepada orang nang kada mau sembarangan menerima duit, itu wara. Itu hanya bagian daripada, belum lagi mentahqiq. Kalau sudah tahqiqul wara dalam segala macam kehidupannya, dia wara. Bukan hanya dia menyeliksi duit nang masuk ke kantungnya, menyeliksi makan minum nang masuk ke perutnya, tapi dia menyeleksi juga pakaian yang akan dipakainya. Dia menyeleksi juga perkataan yang akan ia ucapkan. Ia menyeleksi juga mata yang akan ia gunakan. Ia menyeleksi juga telinga yang akan ia gunakan. Nah, kalau sudah semua itu dia hati-hati, ngarannya tahqiqul wara, mentahqiq wara. Nah, memantapkan wara. Para ulama mengatakan bahwa dari sekian macam wara tadi, yang paling sulit di antara semuaan itu adalah mentahqiq wara dalam hal kata-kata. Itu paling sulit. Orang tuh nang berhati-hati bepandir itu paling sulit. Kalau orang menyeleksi, kalau duitnya kada jelas, kada terima, itu banyak. Kalau orang nang kalau kada jelasnya, kada akun makan itu, kada akun minum, itu banyak. Dan itu mudah. Yang sulit itu adalah meneliti kata-kata nang keluar di mulut nina, apakah haram atau halal atau syubhat. Kan kalimat nang kita ucapkan ini ada nang haram, ada nang halal, ada nang syubhat, nang kada jelas halal haramnya. Nah, kalau kita wara dalam hal berkata-kata, kita kadang mau mengucapkan kata-kata nang belum jelas halal dan haramnya, apalagi kata-kata nang haram. Jadi orang wara itu dalam hal kata-kata, contohnya dia berkata-kata sesuai dengan keperluan. Salah satu usaha untuk melatih wara dalam berkata-kata, berkata-kata sesuai keperluan. Kalaupun dia menjawab sesuai pertanyaan. Misalnya kita berhadapan lawan orang nang wara, sudahkah makan? Sudah. Kan jawabannya dua gitu, belum atau sudah. Kalau yang sudah, sudahkah makan? Sudah. Nah, itu jawaban orang wara. Kalau orang kada wara, sudahkah makan? Sudah, tadi di pasar, di warung rame banyak orangnya sana ini. Nah, itu kada wara, kebanyakan jawabannya. Orang betakon sudahkah makan? Sudah, tadi di pasar. Timbai si anu makan tadi, si anu larang situ makanannya nyaman makan. Orang betakon itu, betakon sudah makan. Nah, ini contoh wara dalam berkata-kata. Di mana nukar baju? Banjar. Bisa.
menjawab sesuai nang dibutuhkan. Nah jadi wara fil mantik ngarannya asyaddu minal wara fil mal. Wara dalam bertutur kata itu lebih sulit daripada wara dalam hal harta. Nah orang yang bertarikah alawiyah ini hatinya itu, batinnya itu memantapkan makam-makam tadi. Tobat itu makam yang harus dilalui, wara satu makam yang harus dilalui, zuhud makam yang mesti dilalui, sabar mesti dilalui, fakar mesti dilalui, sampai 10 macam. Itu kaina akan dikisahkan musannif satu persatu di dalam kitab ini. Wa adabuha, dan bermula adabnya itu tarikah alawiyah, saunul asrar wal ghairatu alaiha minal ibtizal. Adabnya itu adalah memelihara rahasia. Saunul asrar memelihara rahasia, wal ghairatu alaiha minal ibtizal, dan cemburu atas rahasia itu daripada disia-siakan, dikisah-kisahkan. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan benar, zahirnya benar, batinnya benar, kita beribadah kepada Allah. Dalam perjalanan ibadah kita itu kita pasti ada diberi Tuhan sesuatu pemberian yang istimewa. Nah ini rahasia antara kita dan Allah. Nah orang-orang tarikah alawiyah itu kadang mau membuka rahasianya lawan Tuhan itu. Karamat-karamat yang diberikan Tuhan kepada dirinya tuh, orang tarikah alawiyah ini pisit menyembunyikan, kadang mau membuka. Wal ghairah alaiha, dan cemburu atas itu rahasia, marah aja kita kalau disia-siakan. Kalau ada orang yang mengisah-ngisahkan karamat, dia cemburu, dia marah, karena itu hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ada seorang hartawan, seorang kaya mencari budak pembantu. Zaman bahar itu ada budak manusia diperjualbelikan, itu akibat daripada kafir. Nah jadi ada budak ini asal orang-orang kafir nang kalah perang lawan Islam, jadi budak inya, hamba ini dijual-belikan di toko-toko ada. Nah jadi seorang hartawan ini perlu banyak budak. Ada budak sagan tukang kabun, ada budak sagan tukang macam-macam. Nah, suatu hari hartawan seorang kaya ini tulak ke pasar mencari seorang budak untuk membantu urusan-urusannya. Pasar jalan-jalan dapat budak, tukar, sudah bawa bulik si budak ini. Sampai di rumah, ujar si tuan hartawan tadi, ikam si Anwar itu guring tuh di gubuk itu nanti ujung. Itu ada rumahan halus, situ ikam malam guring di situ. Lalu ikam ada kanang minta apa lawan aku? Ujar hartawan tadi. Ujar si budak, ulun sebuting aja minta lawan pian. Ulun kalau sudah mulai imbah isya tuh sampai subuh jangan disuruhi, jangan diganggu. Kalau mulai subuh sampai isya, ayo ulun suruh napa aja ulun terus. Cuma kalau sudah mulai isya sampai subuh ulun jangan disuruh. Ayo gitu kan. Nah, beberapa hari berjalan demikian, lalu si hartawan ini berpikir, kenapa budak ini bersyarat dinto beli imbah isya jangan disuruh sampai waktu subuh. Kenapa ngku itihi malam nang apa garang diulahnya di gubuk nih tuh. Nah, suatu hari, suatu malam, si tuan ini tengah malam mengontrol mengapa diulahnya di dalam gubuk oleh si budak tadi. Sekali dijinguknya oleh tuan di gubuk itu, si budak ini sujud. Nah, sujudnya tak angkat pada lantai, dan ada cahaya mulai awak budak itu sampai ke atas langit. Nah, tengah-tengah tuannya melihat. Artinya susuruhanku di rumah macam ini,
Tengah malam sujud, sujudnya tak angkat pada lantai, cahaya ke atas langit. Ini rahasia nih, ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada seorang budak. Nah jadi si budak ini begitu sadar bahwa ada tuannya nang maintip inya, ada melihat nih. Lalu si budak tadi berdoa kepada Allah. Si budak apa? Ilahi inna sirra qad fasa faqbit ruhi. Ya Allah, rahasiaku antara engkau dan aku sudah terbuka, kata tuanku, maka matikan aku. Saat itu juga budak tadi gugur dan mati. Nah kenapa? Daripada takutnya terbuka rahasia dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini artinya saunul asrar. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita ada dapat yang macam itu nah. Anda dapat cahaya, Anda dapat sesuatu yang istimewa, itu disimpani. Jangan dikisah-kisahkan. Itu rahasia kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tarikah alawiyah ini sangat dituntut untuk menyimpan rahasia-rahasia seperti itu, jangan sampai diketahui oleh orang. Itu artinya wa adabuha, adabnya tarikah alawiyah ini saunul asrar wal ghairatu 'alaiha minal ibtidal. Termasuk dapat anugerah Lailatul Qadar, itu keistimewaan. Dan itu rahasia. Jangan dikisah-kisahkan aku dapat Lailatul Qadar. Nah, itu rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dibuka Tuhan kadang beri lagi. Wal ghairatu 'alaiha minal ibtidal, dan cemburu atasnya itu rahasia daripada dibuka. Nah, disia-siakan. Jadi dengan tiga ini, pertama dari tarikah alawiyah itu zahirnya adalah menuntut ilmu agama. Zahirnya kita menuntut ilmu agama, ilmu mengenai sembahyang, muamalat, puasa, zakat, sebagainya. Menuntut ilmu cara beramal macam apa, itu zahirnya. Tapi kalau batin kita adalah memantapkan kedudukan kita. Kalau kita sekarang duduk di intang tubat, bujur-bujur tubatnya. Kalau sekarang kita duduk di intang warak, bujur-bujur waraknya, menyeluruh. Yang ketiga, adabnya kalau kita diberi Allah keistimewaan, kita ditemui Rasulullah umpamanya, simpani, jangan diberitahu siapa juga pun. Nah, disimpani. Itu adabnya tarikah alawiyah. Fazahiruhum ma syarahahu al-Imam al-Ghazali min al-ilmi wal amali ala manhajir rasyid, wa batinuhum ma awdahahu syadiliyatu min tahqiqil haqiqati wa tajridit tauhid. Zahirnya orang-orang tarikah alawiyah itu sesuatu yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam masalah ilmu, dalam masalah amal, atas jalan yang benar. Jadi tarikat alawiyah itu zahirnya adalah Ghazali, Yahya Ulumuddin. Wa batinuhum, dan batin mereka, ma awdahahu syadiliyah, yang dijelaskan oleh para imam Syadzili, para pengikut Syadziliyah, daripada memantapkan hakikat dan memurnikan tauhid. Zahirnya cara laku ibadahnya, cara laku pakaiannya, cara laku muamalatnya, cara laku pergaulannya mencontoh Ihya Ulumuddin. Mencontoh Ihya Ulumuddin. Kayak apa caranya berpakaian, kayak apa caranya makan, kayak apa caranya bergaul, kayak apa caranya mencari uang, kayak apa caranya hidup. Itu dia mencontoh Ihya Ulumuddin, Ghazaliyah. Tapi kalau batinnya, hatinya mencontoh daripada Syadziliyah, hikam contohnya. Hatinya adalah kitab hikam. Hikam itu bagian daripada tarikat Syadziliyah. Intinya tarikat Syadziliyah itu apa? Memantapkan hakikat dan memurnikan tauhid.
Wa ulumuhum ulumul qaum, ilmu mereka itu adalah ilmunya para sufiyah. Wa rusumuhum mahwur rusum, dan ciri mereka itu orang-orang tarikah alawiyah itu cirinya apa? Mahwur rusum, menghapus ciri, menghapus alamat. Jadi orang-orang bertarikah alawiyah itu kadada alamatnya, tandanya kadada bahwa ini orang ahli suluk kadada. Kalaupun ada tanda dihilangkan tandanya. Wa yarghabuna ilallah, dan mereka gemar kepada Allah, bittaqarrubi, dengan mendekatkan diri ilaih kepada Allah, bikulli qurbah, dengan tiap-tiap ibadah. Wa yaquluna bi akhdil ahdi wat talqin wa lubsil khirqah, dan mereka mengatakan dengan mengambil perjanjian dan talqin zikir dan memakai pakaian. Jadi orang bertarikah alawiyah itu pertama akhdil ahdi. Ini tarikah alawiyah yang khassah. Akhdil ahdi. Akhdil ahdi itu artinya apa? Berbaiat. Berbaiat dengan guru. Berbaiat dengan guru. Nah, cara pembaiatan ini sama halnya orang nikah. Ini orang-orang yang sudah hendak masuk dalam tarikah alawiyah yang khassah. Namun kita ini masih dalam ammah, ngarannya umum. Ada perlu baiat ammah. Kalau khassah itu ada baiat. Contohnya apa? Kita minta baiat kepada guru kita. Wahai guru, ulun minta dibaiat oleh pian dalam mengamalkan tarikah alawiyah misal. Nah, lalu baik ujar si guru, dan di situ kita ada tahkim ngarannya. Berbaiat kepada guru, ikamnya guru muridku, dan ikam harus tunduk dan patuh ke segala perintahku. Ujar si murid, ulun terima. Nah, itu ngarannya akhzil ahdi, pengambilan perjanjian antara murid dengan guru. Nah, sesudah inya itu akhzil ahdi, hanya diadakan talqin. Tadi orang mati lain, talqin ini artinya dibacakan zikir. Nah, si guru membacakan zikir kepada murid, murid mengambil zikir itu. Nah, sesudah talqin itu hanya lubsil khirqah, si murid ini diberi pakaian. Pakaian itu tape kah, baju kah, kopiah kah, atau surban kah, atau apa, diberi pakaian. Sebagaimana si guru ini dahulu diberi pakaian juga oleh gurunya. Nah, sesudah itu resmilah ini murid menjadi tarikah, penganut tarikah khassah yang khusus. Nah, jadi sejak itu seseorang murid ini kehidupannya, zahirnya, baik batinnya selalu dipantau oleh gurunya. Dipantau oleh gurunya. Amaliyah yang boleh diamalkan adalah amaliyah yang diberikan oleh gurunya. Dan apapun perintah gurunya wajib ditaati. Itu orang yang sudah siap untuk masuk dalam satu tarikah yang khassah. Waduhulil khalwati, dan masuk khalwah. Masuk khalwat. Karena kalau kita masih khultah, kalau kita masih bergaul dengan orang banyak ini, sulit kita kalau mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh guru. Masuk khalwat. Warriyadah, latihan. Latihan melawan nafsu. Latihan diri. Yadatun nafsi wal mujahadah, nah berjuang melawan nafsu. Wa aqdis suhbah, dan mengikat persahabatan. Karena si guru ini sudah tahu, oh ini murid cocok kawannya lawan ini. Jadi diikatakan oleh guru bahwa ikam ini dan ini badangsanakan. Nah, aqdus suhbah ngarannya. Itu bagian daripada tarikat juga.
Jullu mujahadatihim al-ijtihad fi tasfiyatil fuad, sebagian besar perjuangan mereka adalah bersungguh-sungguh pada membersihkan hati. Wal isti'dadu lit-ta'arrudi li nafahatil qurbi fi tariqir rasyad, dan bersiap-siap untuk melintangkan diri bagi nafahatil qurbi fi tariqir rasyad, pada jalan yang benar, yang lurus, petunjuk. Isti'dad, menyiapkan diri, bitta'arrud, dengan melintangkan, dengan menanai, artinya linafahatil qurbi, bagi hembusan-hembusan kedekatan dengan Allah. Setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala ini menyebarkan, menebarkan ke seluruh dunia ini nafahatul qurub. Nah, nang mana hati-hati manusia nang siap disinggahinya, nang mana hati manusia nang kada siap kada disinggahinya oleh hembusan itu nafahatul qurub dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita malam umpamanya kita berwudu, kita sembahyang, kita tafakkur, kita membaca Quran, nah itu artinya kita menanai diri kita untuk didatangi oleh nafahatul qurbi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iktirabu ilallah, dan mendekatkan diri kepada Allah bikulli qurbah, dengan tiap-tiap ibadah, fi suhbati ahlir rasyad, pada berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang dapat petunjuk. Mendekatkan diri kepada Allah dengan tiap-tiap ibadah, pada berkawan dengan orang-orang yang dapat petunjuk. Orang hendak jadi mulia, orang hendak jadi beruntung, bakawan, mesti bakawan, ada kawan surangan. Nah cuma kawan nang dicari ini kawan nang untung. Kita hendak beruntung, mencari kawan nang rugi kada mau. Kita hendak naik ke atas, mencari kawan nang turun, mau lah, kada mau. Jadi kalau kita hendak bahagia, hendak untung, hendak dapat nang baik, kawani orang nang baik. Makanya ada istilah ma'aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha. Tidak beruntung orang yang beruntung itu kecuali sebabnya mereka dulu berkawan lawan orang-orang yang beruntung. Hendak alim, kawani orang alim. Hendak jadi saleh, kawani orang-orang yang ahli ibadah. Nah orang tarikah alawiyah ini termasuk yang disungguhinya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan tiap-tiap ibadah, pada mengawani orang yang dapat petunjuk. Fala buddha, maka tidak boleh tidak, ma'asidikit tawajjuh, serta benar-benar berhadap liwajhillah, karena Allah, min fadlillah, daripada anugerah Allah, wa ma'al jiddi, dan serta kesungguhan, wal ijtihad, wa bazlil jahdi, mengorbankan segala kemampuan, min fathillah, daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang benar-benar berjuang, bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjuki mereka jalan kami, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang muhsinin. Intaha min majmu'i kalamihi An-Nahril Mawrud. Itu ngaran kitabnya. Wa su'ila Sayyidina al-Imam Ahmad ibn Hasan al-Attas nafa'allahu bih an ta'rifit tariqah alawiyah. Ditanya orang Sayyidina al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas daripada ta'rifnya tarikat alawiyah. Tarikat alawiyah itu macam apa garang? Sidin jawab, zahiruha ghazaliyah
wa batinuha syaziliyah. Tarikat Alawiyah ini zahirnya tarikat Ghazali, sedangkan batinnya tarikat Syazili. Jadi orang yang tarikat Alawiyah otomatis dia sekaligus mendapatkan dua tarikat. Tarikat Ghazali dapatnya, tarikat Syazili pun didapatnya. Zahiruha Ghazaliyah wa batinuha Syaziliyah. Ayat artinya zahiruha at-takhalli anil akhlaqil mazmumah wa tahalli bil akhlaqil mahmudah wa batinuha syuhudul minnah lillahi ta'ala min awwali qadam. Zahirnya membersihkan diri daripada akhlak tercela, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan batinnya menyaksikan nikmat Allah Ta'ala dari sejak pertama kali. Qala, berkata lagi Imam Ahmad bin Hasan tadi, wa in syi'ta faqul, jikalau engkau mau engkau kata, hiya salamatun wastiqamatun. Tarikah Alawiyah itu boleh juga dikatakan salamatun, selamat, wastiqamatun, dan lurus. Wa in syi'ta, kalau engkau mau, faqul, katakan juga, hiya tarikah Alawiyah itu muqabalatun wa iqbalun. Artinya muqabalatun nafsi birriyadhah, menghadapkan diri dengan dilatih, wa iqbalun, dan menghadap Allah. Wa in syi'ta faqul, jika engkau mau silahkan kata, hiya tarikat Alawiyah ini takhalli wa tahalli, membersihkan dan menghiasi. Wa in syi'ta faqul, jika kamu mau boleh juga engkau kata, hiya tarikah Alawiyah itu hadiyun wa sukunun, petunjuk dan ketentraman. Wa in syi'ta faqul, hiya tarikat Alawiyah mahwun, menghapuskan segala macam yang kada baik, wa itsbatun, dan menetapkan segala yang baik. Wa in syi'ta faqul, jikalau kamu mau katakan juga, hiya tarikah Alawiyah itu ta'ammulun, mengamalkan ilmu yang ada, wa tahammulun, dan menyandang gangguan-gangguan, menyandang penderitaan-penderitaan, baik daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala atau cobaan dari Allah. Wa in syi'ta faqul, hiya tarikah Alawiyah salamatun wa taslimun. Wa hiya tarikah Alawiyah kama qala al-Imam Abdurrahman bin Abdullah al-Faqih, ittiba'ul mansus ala wajhin makhsus, mengikuti yang dinaskan atas jalan tertentu. Summa qala, wa tarikus salaf, bermula jalan salaf, hiya ayyaf'ala fi mahallil fi'li, dia berbuat pada tempatnya berbuat, wa yatruka, dan dia meninggalkan fi mahalli tarki, pada tempat meninggalkan, wa yanwiya, dan dia berniat fi mahallin niyat, pada tempat niat, wa yu'riba, dan dia mengi'rabkan fi mahallil i'rab, pada tempat i'rab. Wa hiya tarikah Alawiyah mahsuratun, terbatas, fi baitin, pada satu bait, min kalamil Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, walzam kitaballah watba' sunnatan waqtat hadakallahu bil aslafi. Jadi tarikah Alawiyah itu intinya adalah lazimilah kitab Allah, ikutilah sunnah Rasul, ikutilah pendahulu-pendahulu engkau yang saleh, hadakallah, Allah memberikan petunjuk kepada engkau. Wa qala nafa'allahu bih ahlul baiti tarikatuhum al-amal. Ahlul bait itu jalan mereka adalah amal. Wala ya'khuzuna minal ilmi, dan mereka tidak mengambil daripada ilmu, illa ma yurshiduhum, kecuali yang menunjukkan mereka ilal amal, kepada amal, wa yahfazuhu, dan yang memeliharakan amal lahum, bagi mereka. Wa amma baqil asya, adapun setinggalnya sesuatu, fayatalaqauna, mereka mengambilnya min hadratil faid, dari hadrat limpahan Allah. Wa ya'khuzuna al-ulum al-mutlaqah wal muqayyadah,
dan mereka mengambil ilmu yang mutlak dan muqayyad min hadratit taqwa, dari hadrat taqwa al-musyari ilaiha fi qaulihi ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Hingga situ, summa inni uhadziru nafsi wa abna jinsi khususan. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين. اللهم صل على سيدنا محمد في النبي المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الرحمن الرحيم استجب لكم أن يا الله بحدك بالآخرة ببركة مسلمة بمكان رسول الله أنت بالرحمن إذ لنا برحمتك وسلام وكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة منافر الله. يا الله يا الرحمن الرحيم ببركة مسلمة بمكان رسول الله أنت بالرحمن إذ لنا برحمتك وسلام وكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة منافر الله. السلام عليك يا رسول الله. سلامة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلام عليك بالله سلام الله وكنا كيف برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم الله وحبيب أحمد أبو داود وعلى النور الحي ذي الله هذا الاشتكى لي محمد محمد عيسى محمد عيسى ببكر ناصر محمد محمد أبو الله المقدم على المقدم أبي الله بكر عيسى من أولاده أبي الله سكن تحت عشر من أولاده أبي الله عيسى سبتين دكاتره محمد الله يدوس ولا حفظ ولا تعالى بيت ما تكفر. ثم إلى ربي علي محمد بن في تنظر الله يسيرون ولا تحبيب أبي بن علي محمد في بن عمي بن الله تبصروا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله شر الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الأنوار وسلم السرار والدرجات والخيار وابن تائب من يسار سيدنا ومولانا محمد المغفر والأنثار والطرف بالله يا رب العالمين الله الوالي. اللهم صل على الأنوار وسلم السرار والدرجات والخيار وابن تائب من يسار سيدنا ومولانا محمد المغفر والأنثار والطرف بالله يا رب العالمين الله الوالي. اللهم صل على الأنوار وسلم السرار والدرجات والخيار وابن تائب من يسار سيدنا ومولانا محمد المغفر والأنثار والطرف بالله يا رب العالمين الله الوالي. ربنا إنك اسمع عليم وتب علينا إنك تواب رحيم. ربنا إنك اسمع عليم وتب علينا إنك تواب رحيم. ربنا لا كنا من الحاسين. اللهم استجبنا العبد وسلم النار. اللهم استجبنا العبد وسلم النار. اللهم استجبنا وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فيت أمتي سيدنا محمد. اللهم فيت أمتي سيدنا محمد واستر أمتي سيدنا محمد وارحم أمتي سيدنا محمد وزبرنا أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. يا عزيز يا فرينا إنه كن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين ولا يسمع أجمعين. سبحان ربك العزة عما يصفون أما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.